Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Lataiful Isyarat yang ditulis oleh Syekh Abdul Hamid Qudus rahimahullah. Untuk matannya yaitu Nazam Lataiful Isyarat yang ditulis oleh Syekh Imriti rahimahullah. Kitab ini adalah salah satu kitab yang menjelaskan tentang ilmu usul fiqih atau tentang kaidah-kaidah ilmu fikih di antaranya. Kita buka halaman 5 dan ini adalah video yang ke-11. Izinkan saya untuk membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-thani as-salatu wassalamu ala sayyidil anam. Al-thani ay at-tanbih al-thani. Adapun pengingat yang kedua yaitu as-salatu, adapun membaca salawat, wassalamu dan membaca salam, ala sayyidil anam atas pemimpin manusia, yaitu matlubani disunahkan keduanya atau dianjurkan. Tanbih yang kedua, di sini ada video tanbihani, dua pengingat. Al-awwal la yakhfa anna fi kalamihi. Silahkan dicek video sebelumnya. Tanbih yang kedua, bahwasanya membacakan salawat dan salam kepada Kangjeng Nabi itu disunahkan. Famima, yaitu tetap dari setengah keterangan, ya dulu yang menunjukkan apa ma ala talabihima, atas sunnahnya atau dimintanya salawat wassalam ba'da tsanai, setelah memuji al-jamili yang atas kebaikan, ya, al-jamili yang baik, pujian yang baik, al-a'la yang maha tinggi, ya, alal maliki atas zat Allah yang merajai, al-jalili yang maha agung, jalla maha agung siapa al-malik atau zat Allah, wa ala dan maha tinggi siapa al-malik atau zat Allah. Ini panjang sekali, ya, mu'taridahnya di sini. Famimma yadullu, ini khabar muqaddam, ini mubtada muakhar, ya. Ini mu'taridahnya. Kalimatnya ada sedikit bersajak karena Syekh Abdul Hamid Qudus ini adalah seorang sastrawan, ya. Ba'da tsana'il jamilil a'la alal malikil jalili jalla wa ala. Khobaru kullu kalamin, adapun hadis yang redaksinya adalah kullu kalamin, adapun setiap kalam, ucapan, la yubda'u tidak diawali, fihi di dalam itu kalam, apa bidzikrillahi ta'ala, zikir kepada Allah ta'ala, thumma bis salati, kemudian membacakan salawat, alayya atas diriku, fahuwa maka adapun kullu kalam, yaitu aqta', yang terputus tangannya atau terputus ekornya, aqta'u atau yang bertangan satu, ya, artinya tetap terpotong tangannya. Fahuwa maka adapun itu khobar, al-khobarul madhkur, yakni khobar kullu kalamin la yubda'u fihi bi dzikrillahi ta'ala thumma bis salati alayya fahuwa aqta'u. Wa in kana, ini jumlah mu'taridah kembali, ya. Wa in kana, halnya walaupun ada apa khobarul madhkur, yaitu dhaifan, hadis dhaif, yu'malu tetap diamalkan apa bihi khobar fi fadailil a'mali, di dalam fadilah amal, artinya untuk nilai-nilai kebaikan dan sebagai
wirid sehari-hari itu diperbolehkan ya. Artinya fadhailul amal ini babnya sangat luas sekali ya. Kita lanjutkan. Dzakarahu telah menceritakan kepada itu khabarul madhkur siapa al-Bajuri, Imam Bajuri fi Kifayatil Awami dalam kitab Kifayatul Awam, ini fannya tauhid, wa ghairihi dan selain Kifayatul Awam. Ada sebuah hadis yang walaupun dhaif menyatakan bahwasanya ketika kita memulai suatu pidato atau katakanlah sebuah karya tulis, itu disunahkan membaca sholawat ya, setelah membaca hamdalah tentunya. Dan ini ditulis oleh Imam Al-Bajuri dalam kitab Kifayatul Awam dan kitab yang lainnya juga. Wa qauluhu ta'ala, dan dalil yang kedua selain khobar di sini adalah firman-Nya Allah Ta'ala, wa rafa'na laka dzikrak. Tegasnya ayat wa rafa'na laka dzikrak ya. Ini ada surat Al-Insyirah. Wa rafa'na, dan mengangkat kami laka kepada engkau wahai Kanjeng Nabi, dzikraka kepada sebutan namamu. Aila udhkaru, tegasnya tidak disebut aku illa wa tudhkaru, kecuali disebut engkau wahai Kanjeng Nabi ma'i beserta aku, yakni Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'na laka dzikrak, kami tinggikan sebutan namamu wahai Rasulullah. Artinya ketika disebut nama Allah, sebutlah nama Kanjeng Nabi. Kama fi Sahih Ibnu Hibban, seperti dalam kitab Sahih Ibnu Hibban ya. Imam Ibnu Hibban Al-Busti namanya. Beliau lahir pada tahun 270 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 354 Hijriah ya. Nama lengkap beliau adalah Abu Hatim Muhammad bin Hibban At-Tamimi Ad-Darimi Al-Busti. Beliau semasa hidupnya diantaranya pernah berkunjung atau pernah menetap di Samarkand dan Naisabur ya. Di antara karya beliau tentu saja kitab Sahih Ibnu Hibban. Kita lanjutkan. Wa qauluhu Imamun Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Wa qauluhu, dan dauhnya, dan adapun dauhnya musannif Imamuna Asy-Syafi'i ya, tegasnya imam kita Asy-Syafi'i yang bermadzhab Syafi'i, artinya memang beliaulah pendiri mazhab Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Uhibbu ya, di sini mutakalim wahdah. Uhibbu wa qauluhu Imamun Asy-Syafi'i, dan adapun dauhnya Syekh Musannif yakni Syekh Imriti yang menyebut ada riwayat dari Imam Asy-Syafi'i. Uhibbu yaitu lafaz uhibbu. Uhibbu, aku menyukai, artinya lebih setuju, ayuqaddima, kepada mendahulukan siapa almar'u seseorang, baina yaday khitbatihi, di antara kata pengantarnya si mar'u, atau ada semacam atensi ya. Ai bikasril kha'i, tegasnya dengan kasrah kha dibacanya khitbah. Khitbah itu kata pengantar dalam sebuah karya tulis. Wa kulli amrin, dan setiap urusan, tolabahu yang mencari siapa almar'u kepada kulli amrin ghairiha, yang selain khitbah. Bahwasanya menurut Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, aku lebih suka jika ada seseorang yang dalam kata pengantarnya ini dan setiap makalah-makalah yang sengaja dia cari, yang dia tulis, yang dia kumpulkan,
hamdallahi kepada pujian kepada Allah Ta'ala, wa thana'a dan memuji ya, alaihi atas Allah, wassalata dan membaca salawat, wassalama dan membaca salam ala nabi atas kanjeng Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Jadi ketika ada pengantar makalah sesudah basmalah, lanjutkan dengan hamdalah dan salawat wassalam. Wal Qur'anu dan adapun membaca Al-Qur'an, bainahuma di antara itu salat wassalam itu matlubun diperintah. Li zahiri qawlihi ta'ala, karena ada zahir dari firman-Nya Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu bacalah salawat kalian alaihi atas kanjeng Nabi, wasallimu dan bacakanlah salam oleh kalian, tasliman dengan membaca salam yang sempurna. Jadi harus lengkap sallallahu alaihi wasallam ya. Wa ifradu ahadihima, adapun memisahkan salah satu dari salat wassalam, anil akhari dari yang lain, yaitu makruhun dimakruhkan, li zahiril ayati karena ada zahirnya ayat al-madhkurati yang diceritakan tadi di sini, ayatan halnya juga. Titik. Kemudian seolah-olah Syekh Abdul Hamid Kudus ini mengkritik ya, artinya mengingatkan bahwa Nazim Syekh Imriti ini melupakan ya, tidak ada baca salawat di sini, hanya sekedar hamdalah. Wan nazimu dan adapun nazim, yakni Syekh Imriti rahimahullahu taala, itu qad tarakahuma, sungguh telah meninggalkan siapa nazim huma kepada salawat wassalam, huna ay fi hadzal kitab, di sini tidak ada ya. Jadi setelah hamdalah tidak ada salawat wassalam. Wal jawabu dan adapun jawabannya, anhu dari tarku salat wassalam, yaitu yahtamilu ihtimal, bisa jadi apa annahu sesungguhnya nazim, yaitu iktafa telah merasa cukup siapa nazim bidzikrihima dengan menceritakan atau menulis salawat wassalam, fi akhiri arjuzatihi di akhir bahar rojaznya nazimnya, haitsu qala sekiranya berkata siapa nazim, summata di akhir baitnya ya, falhamdulillahi ala itmamihi summa salatullahi ma'salamihi. Di sini ada bait penutup ya, falhamdulillahi ala itmamihi, ada halaman 62 ya. Falhamdulillahi ala itmamihi summa salatullahi ma'salamihi ala nabi wa alihi wa sahbihi wa hizbihi wa kulli mu'minin bihi, ala nabi wa alihi wa sahbihi wa hizbihi wa kulli mu'minin bihi ya. Jadi cukup di akhir saja salawat wassalamnya, itu dari nazim. Haitsu qala sekiranya berkata siapa nazim Syekh Imriti, summata di akhir bait sana, falhamdulillahi, falhamdu maka adapun segala jenis puji yaitu lillahi tetap milik Allah, ala ithmamihi atas sempurnanya kitab nazam muraqat ini, summa salatullahi kemudian adapun rahmatnya Allah, ma'salamihi beserta salamnya Allah, yaitu ala nabiyyi atas kanjeng Nabi wa alihi wa sahbihi ila akhirih, akhdan karena menyimpulkan bi zahiri khobari, dengan zahir beliau ada redaksi hadisnya juga, khobarnya, man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu ma dama ismi fi dzalikal kitab ya. Man siapa saja sholat yang membacakan sholawat, siapa man alayya atas diriku, fi kitabin di dalam satu kitabnya, lam tazal maka tiada henti siapa al malaikatu malaikat, yaitu tastaghfiru memintakan ampunan siapa malaikat, lahu bagi man sholla,
madama dalam selagi langgeng apa ismi namaku fi dzalikal kitabi dalam kitab tersebut. Di sini sudah ya. Jadi a'amma halnya lebih umum min ayyakuna daripada adanya apa awaluhu awalnya zahiri khobar yaitu awalan di segmen pertama ya. Jadi Syekh Amriti ini kenapa tidak mencantumkan sholawat setelah hamdalah di sini? Karena Syekh Amriti merasa cukup dengan di sini ada hamdalah tanpa sholawat ya. Hamdalah tanpa sholawat. Karena beliau mencukupkan di akhirnya saja membaca sholawat. Di sini secara komplit redaksinya. Kenapa disimpan di akhir? Karena ada hadis yang menyatakan yang penting man shalla alayya fi kitabin. Di sini secara mutlak tidak ditulis awalil kitab atau akhiril kitab. Kebetulan musannif Syekh Imriti ini menulis di akhiril kitab ya. Wan nazimu dan adapun nazim yakni Syekh Imriti qad ata yaitu sungguh telah mendatangkan siapa nazim fi akhiri nazmihi di dalam akhir nazamnya Syekh Imriti nazim bihima dengan salawat wassalam ya. Sudah lengkap di akhir kitab atau di akhir bait. Fa inna ma yatahaqqaqu maka pastinya nyata al-malamu sifat tercela idza lam yujad apabila tidak ditemui apa al-ityan bis salat wassalam fi majlisin dalam kitab dalam suatu majlis atau kitabin atau kitab. Yang tercela itu yang sama sekali tidak membacakan sholawat dan salam baik di awal, di tengah maupun di akhir atau kitabin atau kitab. Kama seperti keterangan huwa yang adapun ma yaitu zahirul ayati zahirnya ayat sallu alaihi wasallimu taslima al-madhkurati yang diceritakan wa hadzal khabari dan hadis ini yaitu man shalla alayya fi kitabin wa ma'a hadza dan beserta ini al-ityanul madhkur ay al-ityan fi akhiril kitab membaca sholawatnya Syekh Imriti ini ternyata di akhir kitab. Wa ma'a hadza lam yunfi tidak meniadakan anhu dari nazim bihadal jawabi dengan jawab ini fi tarkihima di dalam meninggalkan sholawat wassalam awalan di segmen awal kitab al-malama kepada kritikan ya. Hanya saja musannif tetap terkena kritik ya penulis ini nazim ini. Li zahiri kulli khabarin li zahiri khabari karena ada zahir khabar juga ya ada redaksi kullu kalamin la yubda'u ya. Di sini ya. Al-hadits al-madhkur ya. Li zahiri kulli khabarin karena ada redaksi hadis kullu kalamin la yubda'u. Ya. Di antaranya bis sholati wassalam ya. Bahwa aqta' di sini ya. Di sini ada redaksi sebelumnya. Fahuwa aqta' di sini. Kullu kalamin la yubda'u fihi bi dzikrillah tsumma bis sholati alayya fahuwa aqta'. Jadi kalimatnya jelas sekali ada ibda di sini ya. Al-hadits al-madhkur bacalah engkau kepada hadis yang sudah diceritakan tadi wa kalama imamina Syafi'i dan dawuhnya Imam Syafi'i tadi ya. Wa qauluhu imamuna Syafi'i ini ada dawuhnya Imam Syafi'i uhibbu ay yuqaddima al-mar'u baina yaday khitbatihi wa kulli amrin talabahu ghairiha hamdallah wa thana alaih wassalat. Ini ada hamdun dan salawat wassalam diperkuat oleh dawuhnya Imam Syafi'i. Jadi komplit sekali redaksinya sebagai hujjah. Alladzi lam yaqulhu yang tidak mengucapkan siapa asy-Syafi'i hu kepada kalam di sini uhibbu ya ayyuqaddimal mar'u illa kecuali an-nasin karena ada kecuali dari sebuah nas artinya ada dalil yang sangat kuat. Fal ahsanu maka adapun yang lebih utama fil jawabi di dalam jawab ini yaitu
Jadi jawabannya jangan nazim menyatakan di akhirnya, karena masih ada al-malam di situ. Fal ahsanu, maka adapun yang terbaik fil jawabi, di dalam menjawab ada argumen yang lebih baik di antaranya, yaitu ayyuqala, diucapkan apa yahtamilu, lafaz yahtamilu. Yahtamilu pantas saja atau bisa jadi apa an-nazim, sesungguhnya nazim, yakni Syekh Imriti, yaitu ata telah mendatangkan siapa nazim, bihima dengan itu salawat wassalam, lafzan secara ucapan, wa asqatahuma dan meniadakan, tidak mencantumkan siapa nazim, huma kepada salawat wassalam, khotton secara tulisan. Jawabannya adalah bisa jadi musonif membaca salawat dan salam ketika menulis kitab, diucapkan tapi tidak ditulis di kitabnya di sini. Wahwa, dan adapun itu al-ityan bil lafzi wal isqat khattan, ya, bil khat, al isqat bil khat, cuma diucapkan saja, yaitu kafin, yang mencukupi, fil matlubi, di dalam sunnahnya membuka kitab dengan baca hamdalah dan salawat wassalam. Wahada, dan adapun ini al-ityanul madhkur, jadi al-ityan bil lafzi faqat, wa in kana, walaupun ada apa hadza, dan walaupun ada apa hadza, yaitu duna martabati man, di bawah tingkatannya mutakalim, orang yang berbicara, talafadho, yang mengucapkan siapa man bihima dengan salawat wassalam, wa katabahuma, dan mengucap dan menulis siapa man huma kepada salawat wassalam. Memang posisinya di bawah orang yang menulis sekaligus mengucapkan, ya, karena ihtimal Syekh Imriti hanya mengucapkan saja tanpa menulis. Illa, kecuali annahu, sesungguhnya kelakuan, yaitu yakhruju, keluar, bihi dengan hadza al-ityanul madhkur, yakhruju, keluar siapa musannif, bihi dengan itu al-ityanul madhkur, minal malami, dari kritikan, ya. Jadi itu cara terbaik untuk menjawab kenapa Syekh Imriti tidak mencantumkan salawat wassalam setelah membaca hamdalah, ya. Kita lanjutkan. Fayasiru, maka jadilah siapa musannif itu qad dzakara, sungguh telah mengucapkan, telah menceritakan siapa musannif, siapa nazim, as-salata wassalam, kepada salawat dan salam, titik, ya. Wabil jumlati, dan secara kesimpulannya, falau arada, maka jika bermaksud siapa nazim tarkal qil wal qal, meninggalkan ini debat, ya, ada kritikan dari sini, dijawab sudah ditulis di akhir kitab. Oh, ternyata ditentang dengan la yubda'u, ya, ini kullu kalamin la yubda, ada kalimat ibda di sini. Kemudian musannif berargumen lagi, oh sudah diucapkan, ya. Nah, di sini falau arada tarkal qil wal qal, seandainya jika ingin meninggalkan perdebatan ini, diskusi ini, maka sungguh sudah mendatangkan siapa nazim bihima dengan salawat wassalam, ba'da qaulihi, setelah ucapannya nazim, wa ashhara, tegasnya lafaz wa ashhara, di sini ada wa ashhara, ya. Seharusnya kalau mau cari selamat diskusi agar audiensnya ini reda, kritikannya ini mulai reda, sebaiknya musannif Syekh Imriti ini setelah lafaz ashhara dilanjutkan dengan summas salatu wassalamus sarmada. Cuman ini yang ditulis oleh Syekh Abdul Hamid Kudus, ya. Bian qala, dengan sekiranya berkata siapa nazim, summas salatu wassalamus sarmada ala zakiyil asli Taha Ahmada, aslil usuli asyrafil ibadi, wa alihi wa sahbihi al-amjadi, wa ba'du. Nah, di sini baru wa ba'du, ya. Baru di sini intiqal, ya, setelah wa ba'du. Tsummas salatu, kemudian salawat wassalam sarmada selamanya, ala zakiyil asli, atas nabi yang suci, asal keturunannya beliau, Taha, tegasnya Taha Ahmad, aslil usul, ya, jadi asal dari segala asal, asyrafil ibad, paling mulianya hamba, seluruh hamba, wa alihi, dan keluarganya, wa sahbi, dan sahabatnya, al-amjadi, yang agung,
Wa ba'du, setelah membaca basmalah, hamdalah, salawat wassalam, fal ilmu bi asli fikhi, maka mengetahui tentang ilmu usul fikih, mukammilu qari'i ilmu fikih, bisa menjadi penyempurna bagi orang yang menekuni ilmu fikih. Fadzaka bil fadlil jalili ahra, maka itu usul fikih sangat layak untuk mendapatkan anugerah dari Allah yang Maha Agung. Wallahu dzun nailil jazili ajra, dan nanti Allah sebagai pemilik segala anugerah yang agung, ajro akan mendatangkan pahalanya, ya. Ala lisan Syafi'i, baru di sini ala lisan Syafi'i di sini, ya. Jadi seolah-olah ada beberapa bait yang maskut di sini, yang tidak tercantum. Di sini oleh Syekh Muhammad Ali Kudus diperjelas, ya. Ila akhirih, sampai selesai di sini, ila ala lisan Syafi'i wa hawana fa huwa alladhi lahu ibtida'an dawana. Hadza ay ifham hadza, fahamilah ini oleh engkau. Waqad atolna, beliau sangat, ya, waqad atolna, sungguh kami telah memanjangkan bahasan, ya. Beliau Syekh Abdul Hamid Kudus pun mengakui beliau telah italatul kalam, sangat mempanjangkan bahasan di sini, hanya sekedar mengingatkan tentang pentingnya sholawat dan salam kepada Kanjeng Nabi yang tidak tercantum dalam kitab Nazm Waraqat ini, ya. Walakin la yakhlu, tetapi tidak kosong apa hadza, ya, min faidatin, dari faidah insyaallah taala, jika Allah berkehendak, ya. Tapi memang mempanjangkan, ya, memperbesar ini tidak luput dari faidah, dan itu memang sangat baik. Qala rahimahullah taala, sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab.